Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Kawas Studio. Malam ini kita mau bahas ini ya, suka duka perakit ini ya. Misalnya kayak saya ini kan belajarnya juga otodidak ya sahabat. Ndak sekolah elektronik di gedung dapat ijazah, enggak. Otodidak belajar ya, lihat-lihat YouTube juga, cuman ya ada keberanian gitu aja, nekat. Dulunya cuma servis gitu aja, belajarnya banyak kebakar-bakar gitu, nanti beli lagi gitu, dicari lagi apa salahnya gitu. Sekarang udah alhamdulillah bisa nanam komponen sendiri. Ini tapi belum sukses karena yo komponennya belum cukup ini sahabat. Ini komponennya tertunda, masih di jalan ini. Ini untuk yang mini, contoh untuk yang mini yang udah jadi. Ini alhamdulillah teman sukses. Ini mencoba PCB yang kita nampaknya itu kok hemat banget pakainya. Ini cuman ada 2 TIP, kemudian ini 940 dan 2073 ya. Kemudian ada 1941. Dijajal juga bunyi, berhasilnya alhamdulillah. MCRD V2 mini, MCRD V2 mini. Ini yang masih kosong. Kemudian banyak ini TBM. Kelihatan nggak sahabat nih tulisan di sini. Mini TBM TAF Serpo. Suaranya low submit high tebal. Ini sahabat, ini alhamdulillah juga berhasil. Kunci keberhasilannya ya itu telaten. Ini tampak belakangnya. Maksudnya telaten ya kayak kemarin, video kemarin itu. Sebelum tanam komponen diukur, dilihat masih normal enggak, walaupun kondisi baru. Kalau kita cek menggunakan AVO normal, ya udah tanam normal tanam, sukses sahabat. Cuman ini juga udah ndak standar ya sahabat ya. Ini udah ndak standar. Ini juga tak bikin ndak standar ini, tapi ya jangan diikutilah. Namanya saya ndak sekolah, ngawur juga ilmunya itu. Cuma ukurannya kuping meter kok. Kalau sahabat mau nanam, pengen merasain suka dukanya, ya udah tanam aja sesuai dengan yang tertulis di PCB. Gimana hasilnya nanti akan tahu gitu. Terus untuk sukses yang kedua, selain kita ukur komponen sebelum kita tanam, di belakang ini setelah kita solder, tanam solder, potong-potong kakinya, diperiksa lagi apakah ada solderan yang ganding ke sebelahnya, ke tetangganya apa enggak gitu. Usahakan ya mereka berdiri masing-masing gitu, jadi tidak khawatir short lah. Terus ini yang belum disolder ini masih tertinggal. Kemudian satu lagi ini kalau kita balik udah ada komponennya ini yang bunyi tak ini. Kemudian satu lagi ini untuk resistor bias, tidak langsung kita paten. Kemudian sebelah kiri ini untuk resistor DCO juga tidak langsung kita paten. Karena nanti kalau pas sudah semua baru
baru ini terakhir disolder, kita rangkai ke final, kita kasih tegangan, baru kita lihat dulu. Jadi kalau belum cocok, resistor ini bisa dimainkan, resistor DCO, ini resistor DCO bisa kita mainkan. Biasanya kita turunkan, tapi ya tidak tentu juga. Bias juga begitu, resistor bias bisa kita turunkan, bisa kita naikkan sesuai kebutuhan. Terus kalau nanya DCO nya gimana, DCO harus 0, wajib 0. DCO wajib 0. Jadi sebelum setting trim pot, kita cek dulu, kemudian kita mainkan R ini gitu. Terus di 0 kan persennya 0,000 itu di sini, di trim pot. Bias juga begitu, biasanya mau pakai berapa gitu, misalnya 33, dan nanti diseimbangkan dengan ini trim potnya ini, turunkan apa naikkan gitu, sambil diukur, dilihat di avometer itu kan nanti muncul angkanya gitu. Tapi sebelum main di bias, pokoknya usahakan DCO 0, itu aja kuncinya. DCO 0, kalau udah 0,0,0 dah, baru kita bermain di bias. Kita mau setting angka berapa, 30, 40, 50. Saya sukanya di ring 38 gitu. 38 saya sukanya di situ, enggak panas banget, tapi tenaganya juga sudah oke gitu. Ya enggak mesti selera orang, ada yang 40 lebih gitu. Tapi kan itu berhubungan dengan transistor final. Transistor final itu kita pendinginnya tebel apa enggak gitu. Karena efeknya kalau bias tinggi panas, kipasnya membuni pun enggak gitu. Paling tidak HS harus tebel. Untuk zaman sekarang juga malah ada yang pakai 8 mili tebelnya HS itu. Karena namanya kelas AB, yaitu powernya ya panas. Ya ndak kelas AB tok lah, wong build up aja ya panas kok. Tergantung beban masalah panas itu. Kalau ndak dikasih beban, power apapun ya ndak panas. Kalau dikasih beban ya power apapun ya panas. Masuk power adem dipakai. Apalagi bebannya main 2 ohm, pasti cepat menganga, panas itu. Ini contoh-contohnya untuk komponen. Ini contoh belanja komponen seperti ini. Contoh, makanya kalau kita belanja itu udah ada tulisan seperti ini sahabat. Misalnya ini berapa, 10k yang kita pesan, datang ditulisin kayak gini 10k. Biar kita pas nomen itu nggak salah. Kemudian apa lagi ya? Ini gampang. Ini V2 ini gampang, mau diajak kemana aja bisa, frekuensi apa aja. Dibikin mid balap oke, dibikin sub low oke. Ini saya lebih suka V2 karena natural, suaranya natural dan mudah sekali dalam memodifikasi. V3 juga gampang, yang penting kita itu paham bumbunya. Kalau bumbunya pas ya pasti enak. Nah tapi ukuran enak itu kan menurut telinga kita apa menurut telinga orang lain kan berbagai-bagai. Jadi kadang enak menuruti ke telinga kita, belum tentu enak menurut telinga orang lain, kayak gitulah. Itu namanya selera. Jadi ya masing-masing gitu, ndak ada pakemnya. Selera apalagi rakitan sendiri. Ini juga udah nggak standar ini, isinya nggak standar nih, resistor, kapasitor nih udah semau-mau kita gitu isinya.
Udah itu dulu, yang penting kalau mau tanam dan berhasil diperiksa komponen, periksa, diukur, tanam, kemudian jalur belakang. Kemudian kan dari belakang ini kita kasih cahaya ya sahabat, dari belakang kasih cahaya gitu, nanti nampak masih ada bolong-bolong enggak gitu. Kalau ada bolong-bolong ya itu disulam, nanti diteropong lagi gini gitu, teropong masih ada yang bolong-bolong enggak gitu. Dari sininya kadang enggak penuh, tinol kita itu kadang enggak penuh. Itu yang ditakutkan enggak terhubung, nanti pusing kalau udah dikasih tegangan kok enggak bunyi gitu, pasti pusing kita. Apalagi enggak yang sama-sama kayak saya enggak sekolah, walah pusing kalau udah tanam tes kok enggak bunyi, walah mumet bolo, mumet bro, mumet pening sahabat. Karena asumsi kita kan komponen baru gitu loh, kok enggak bunyi lah, piye kok enggak bunyi kan, wong baru semua gitu. Tapi biasanya ada kelalaian kita sendiri. Kalau PCB rata-rata fix udah bagus. Kelalaian kita mungkin ada kaki yang solderannya kurang matang. Kemudian yang kedua, ada komponen baru tapi sudah mati ataupun nilainya tidak jelas itu kesalahannya. Makanya gunakan AVO untuk mengukur, itu aja udah. Kadang-kadang ada yang nemuin ini panas minta ampun. Nah ini kasusnya sama ini kemarin panasnya minta ampun ini, transistor ini kanan kiri ini. Apa sebabnya? Sebabnya ya ada resistor yang enggak benar. Jadi bias dari sini diantar ke sini over. Ini panasnya minta ampun ini. Kalau diterusin enggak kita cepet pegang-pegang raba-raba ya terbakar ini, karena enggak mampu dengan panas gitu. Makanya kita harus teliti. Transistor diukur kanan kiri, mana yang nilainya itu sangat berdekatan, nah itu dipasangkan kanan kiri gitu. Depannya juga gitu diukur nilainya yang paling berdekatan, nah ditancapkan gitu. Misalnya 59, 60 gitu. Gitu-gitulah. Ada itu. Gampang, tapi yang penting diukur dulu. Kalau berhasil, lah itu bahagianya bukan main itu. Kalau berhasil nanam komponen bunyi, walah bahagianya ndak umum. Itu sukanya, dukanya lah kalau merasa nanam komponen baru kok ndak bunyi, walah itu berduka itu. Harus mencari satu persatu. Termasuk mencari referensi di YouTube atau di TikTok mungkin. Ini kayak gini masalahnya apa gitu, cari dulu referensi gitu. Saya ndak ahlinya, saya ndak sekolah kayak ginian. Cuman berani mencoba gitu aja. Mencoba terus berhasil gitu. Ini yang TBM. Ya alhamdulillah kalau masalah berhasil, cuman kan ya perjalanan kan nggak semulus itu gitu loh. Ini yang TBM, ini ada yang V2 flat juga ini. Yang ini V2 TF, yang ini V2 mini. Ya alhamdulillah bisa. V3 juga ada itu. V3 juga ada. Usahakan kalau beli PCB ya yang bagus. Yang fiber FR4 bagus. Kalau mau yang lebih bagus ya ada, pakai double layer. Harganya juga bagus juga itu. Oke, sementara itu dulu ya sahabat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, terus berkarya, jangan takut tentang apa yang jadi
bayang-bayang, karena kadang-kadang kita cuma takut bayangan kita sendiri aja. Kalau kita takut sama bayang-bayang sendiri malah tidak berhasil. Ini udah jadi semua ini, siap. Ini udah beberapa udah pesanan orang juga. Kemarin ada yang tanya itu beli di mana gitu, tak bilangin yang V2 Tab plus servo ini nggak ada yang jualan di online. Di Allshop saya cari-cari nggak ada. Adanya yang TEF tapi non servo itu baru ada. Oke, itu dulu. Nggak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.